Film dibuka dengan memperlihatkan prosesi pemakaman seorang anak dari Nicholson bernama Daniel yang meninggal karena sakit. Duka tidak hanya menyelimuti keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga seluruh warga desa. Nama desa itu adalah Covington, sebuah desa di Pennsylvania yang terisolasi dari dunia. Tak seorang pun warga yang pernah pergi meninggalkan desa karena tidak berani memasuki hutan terlarang yang rumornya dihuni makhluk misterius dan buas. Bertahun-tahun lalu, para tetua diketahui membuat kesepakatan bahwa jika penduduk desa tidak memasuki hutan, maka makhluk itu pun tidak akan pernah memasuki desa. Peraturan dibuat untuk setiap warga desa. Warna merah selalu disingkirkan agar makhluk itu menjauh. Menara pantau dan batas didirikan untuk mengingatkan mereka tentang kesepakatan yang tak boleh dilanggar. Keadaan di desa Covington tentram dan bahagia. Semua orang saling membantu satu sama lain. Sayangnya, mereka sangat tertinggal dari sisi teknologi dan obat-obatan. Para tetua tidak mau mengambil resiko membawa pengaruh kota yang jahat ke dalamnya. Tetapi, kejadian demi kejadian terus terjadi. Hewan ternak mereka terbunuh dengan cara yang mengenaskan. Tubuhnya dikuliti, isi perutnya diambil, namun bagian luarnya dibiarkan tetap utuh begitu saja. Anak-anak sangat mempercayai hal tersebut adalah ulah makhluk misterius di hutan. Setiap hari semua warga desa selalu membicarakan teror yang menghantui hidup dan ketentraman mereka, termasuk para tetua. Hingga kemudian seorang pemuda bernama Lysius Han datang ke pertemuan tetua desa. Ia menyampaikan keinginannya untuk pergi ke kota dan mengambil beberapa obat-obatan yang bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sayangnya tetua menantang keinginan Lysius. Mereka terlihat tak mau mengambil resiko lebih jauh lagi atas kehidupan di desa. Bahkan ibu Lysius pun mempertanyakan keinginan anaknya. Tak seorang pun mau mendukung Lysius saat itu. Merasa kecewa dengan sikap yang diterimanya, Lysius pun menghibur diri dengan pergi menemani Vinton berjaga di menara. Lysius tidak seperti pemuda desa kebanyakan. Ia sering dinilai aneh dan tak kena rasa takut. Keingintahuannya besar dan ia begitu ingin pergi ke kota untuk mengetahui keadaan di luar desanya. Makin banyak hewan ternak yang mati di desa. Semuanya bernasib sama, dikuliti dan diambil isi perutnya, meninggalkan tubuh yang terkoyak dan penuh dengan cabikan. Rapat seluruh warga pun dilaksanakan di aula untuk membahas hal tersebut. Tetua mengira bahwa itu perbuatan anjing hutan atau serigala yang datang ke desa mereka. Desas-desus kematian ternak menjadi berita paling hangat yang dibicarakan. Sementara itu, seorang gadis bernama Kitty lebih memilih menceritakan perasaannya dan keinginannya untuk menikah pada sang ayah. Kitty ternyata jatuh cinta pada Lysius, lelaki desa yang sangat terkenal pendiam dan tak banyak berekspresi itu. Semua orang mengira dia anak yang aneh. Bahkan ayah Kitty pun merasa kurang yakin untuk merestui Kitty menikahi Lysius. Namun karena Kitty coba meyakinkan, ayah Kitty memberikan izin dengan syarat Kitty memastikan terlebih dulu bahwa Lysius juga menaruh perasaan padanya. Tak sesuai harapan, Kitty patah hati karena perasaannya bertepuk sebelah tangan. Ia pulang dengan keadaan menangis setelah menyatakan perasaannya pada Lysius. Adik Kitty yang tak lain adalah teman masa kecil Lysius bernama Ivy berusaha menenangkan kakaknya. Diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun, sebenarnya Lysius menaruh perasaan pada Ivy. Gadis yang dicintai Lysius itu mengalami kebutaan sejak usianya masih sangat muda, tetapi ia bisa melihat warna-warna dunia, juga melihat warna yang terpancar dari diri Lysius. Suatu hari, saat Ivy, Noah dan Lysius sedang berada di daerah dekat perbatasan hutan, tiba-tiba Noah memberi Ivy sebuah beri berwarna merah. Melihat dari warnanya, Lysius tahu kalau buah itu tidak tumbuh di desa dan tidak juga didapatkan oleh Noah di sekitar sana. Ia ambil kesimpulan kalau Noah telah memasuki hutan serta tidak disakiti oleh makhluk misterius itu. Kejadian hari itu menyalakan lagi tekad Lysius. Ia kembali menemui tetua dan menyampaikan apa yang dilakukan Noah. Sekali lagi Lysius meminta izin agar diperbolehkan memasuki hutan dan pergi ke kota untuk membawa obat-obatan dari sana.
Tapi permintaan keduanya pun ditolak. Ibunya, Alice Han, ikut menasihati agar Lucius tidak keras kepala pada keinginannya melihat dunia luar. Alice berkata bahwa kota adalah tempat yang sangat berbahaya karena dulu nyawa suaminya terenggut di sana. Lucius mulai kesal mendengar semua larangan dan nasihat yang diberikan. Ia berkata bahwa keinginannya hanya membantu warga desa agar pulih dari penyakit-penyakit tertentu yang tidak mereka miliki obatnya. Lucius tulus ingin membantu dan tidak menyembunyikan rahasia apapun, seperti apa yang para tetua desa lakukan. Entah bagaimana, Lucius merasa sangat curiga pada kotak yang disimpan oleh ibunya. Juga setiap tetua desa, kotak hitam yang berisi sisa-sisa masa lalu mereka dan tak pernah dibuka semenjak Covington didirikan. Dari Lucius pun akhirnya terungkap hal-hal lain yang disembunyikan oleh ibunya dan ayah Ivy, yang sepertinya menyimpan perasaan satu sama lain. Malam penuh emosi serta gejolak tanya dalam diri ibu dan anaknya itu berlalu dengan kebisuan. Keesokan harinya, Lucius yang mendapat giliran patroli di sepanjang perbatasan desa pun melangkah melewati batas tanpa sepengetahuan orang lain. Langkahnya waspada memasuki hutan. Pohon berwarna merah dipetik olehnya hingga ia terdiam saat mendengar suara yang menarik perhatian. Tak ada apapun yang dilihatnya, hanya beberapa cabang yang goyah. Malam tiba, Lucius mengantar Ivy hingga beranda rumah setelah tak sengaja keduanya bertemu di jalan. Sebelum Lucius berjalan pulang, Ivy bercerita bahwa ia mengapresiasi niat mulia Lucius yang ingin mencari obat. Tetapi menurutnya tindakan itu bukanlah sesuatu yang bijaksana dilakukan olehnya. Ivy juga menyampaikan kabar bahwa kakaknya, Kitty, akan segera menikah dengan lelaki bernama Christoph. Keduanya turut berbahagia atas hal itu, terutama Ivy yang semenjak itu diperbolehkan kakaknya untuk dekat dengan lelaki yang mungkin tertarik padanya. Barulah setelah itu Ivy masuk dan Lucius berjalan pulang. Tak lama kemudian, Vinton yang berjaga di menara melihat makhluk misterius memasuki desa. Lonceng dibunyikan, warga desa panik dan bergegas memasuki ruang bawah tanah. Tetapi tidak dengan Ivy, yang menunggu Lucius untuk kembali. Tangannya terulur keluar dan berharap Lucius meraihnya. Untunglah Lucius benar-benar kembali di waktu yang tepat. Sebelum salah satu makhluk menyerang, ia menarik Ivy ke ruang bawah tanah dan bersembunyi di sana. Malam mengerikan itu berlalu. Keesokan paginya, muncul tanah merah di banyak pintu rumah. Pertemuan warga diadakan di aula. Edward Walker, ayah dari Kitty dan Ivy, menjelaskan bahwa sepertinya makhluk-makhluk itu merasa terancam dan terganggu. Lucius akhirnya mengakui perbuatan yang ia lakukan kemarin saat berpatroli. Ia merasa sangat bersalah karena mengira bahwa pelarangannya yang keluar dari perbatasan menjadi sumber dan alasan utama makhluk-makhluk itu datang ke desa. Keberaniannya dalam mengakui kesalahan dipuji oleh Edward. Pria tua itu coba menghibur Lucius yang menanggung malu atas perbuatannya. Beberapa waktu kemudian, pesta pernikahan Kitty dan Christoph diselenggarakan dengan sangat meriah hingga malam. Pesta baru berhenti ketika teriakan anak-anak terdengar. Dua orang anak lelaki datang menemui Edward dan melaporkan bahwa melihat para makhluk kembali ke desa. Para penduduk berkumpul dan menemukan hewan ternak mereka dikuliti lalu digantung di atas beranda beberapa rumah. Hal itu membuat para tetua menjadi khawatir. Pengawasan diketatkan. Lucius yang cemas pada keadaan Ivy memutuskan untuk berjaga di beranda rumahnya. Mereka berdua berbicara dan mengakui perasaannya masing-masing. Malam itu mereka memutuskan untuk berencana menikah. Keesokan pagi, keduanya memberitahu para tetua perihal rencana mereka. Banyak yang menyambut bahagia. Berita menyebar dengan cepat di desa kecil Covington. Noah yang diam-diam menyukai Ivy datang dengan wajah putus asa menemui Lucius. Cemburu dan obsesi membutakan matanya. Dengan sebuah pisau, ia menikam tubuh Lucius berulang-ulang hingga sekarat. Noah pulang ke rumahnya dan orang tuanya mendapati tangan putra mereka berlumuran darah. Semua orang panik. Warga mencari seseorang yang barangkali dilukai oleh Noah. Ivy yang mendengar kejadian itu segera berlari ke tempat Lucius bekerja untuk mengecek keadaan kekasihnya. Terpukul, marah, cemas, dan takut bercampur menjadi satu dalam dada Ivy saat menemukan Lucius tergeletak di lantai dan tidak bergerak. Sambil menangis,
Ia mengatakan pada ayahnya yang datang bahwa ia tidak bisa lagi melihat warna Lucius. Gadis itu histeris dan dengan marah menemui Noah yang dikurung di ruangan kecil. Tangannya menampar wajah Noah berkali-kali. Meski Lucius tidak mati, namun ia benar-benar sekarat. Lukanya terlalu parah untuk diobati oleh metode yang ada di desa mereka. Mendengar hal itu, Ivy menemui ayahnya dan memohon agar diizinkan pergi ke kota untuk mencari obat-obatan yang bisa menyelamatkan Lucius. Mendengar kesungguhan dari suara putri bungsunya, Edward, yang awalnya tidak yakin untuk memberi izin, akhirnya luluh. Ia membawa Ivy ke gudang lama atau terpakai yang terletak tak jauh dari rumah mereka. Sebelum Edward mengungkap rahasia desa, sekali lagi ia ingatkan pada putrinya bahwa kota adalah tempat yang jahat, tempat di mana kakek Ivy terbunuh karena orang kota yang memiliki sifat serakah. Ivy memahami hal tersebut. Edward akhirnya membuka pintu gudang. Putrinya ketakutan ketika merasakan ada makhluk itu di dalamnya. Dengan lembut dan tenang, Edward pun meminta maaf atas kebohongannya dan para tetua yang menciptakan rumor tentang makhluk itu. Ternyata selama ini makhluk yang meneror desa tidaklah nyata dan dibuat oleh mereka agar para warga tidak keluar dari batas yang mereka buat, lalu kembali ke kota. Setelah memberi izin dan petunjuk pada Ivy tentang bagaimana ia bisa mencapai kota, gadis itu pun bersiap untuk meninggalkan desa. Ia membawa perbekalan dan membawa jam saku emas yang diberikan oleh Edward untuk membayar obat-obatan. Ia berpamitan pada Lucius untuk mencari obat. Edward mengumpulkan para tetua dan mengabarkan bahwa ia memberi izin pada putrinya untuk keluar dari desa demi mengobati Lucius. Hal itu dilakukannya untuk melindungi kelangsungan hidup mereka. Ditemani oleh Kristoff dan Vinton, Ivy pun melewati perbatasan. Sayangnya Kristoff yang ketakutan hanya dapat menemani Ivy hingga beberapa langkah dari perbatasan. Ia memutuskan kembali ke desa, meskipun mereka memakai pakaian warna kuning yang dianggap warna aman untuk mereka, serta Ivy berkata bahwa ia membawa batu ajaib yang bisa melindungi. Tetap saja ketakutan menguasai diri Kristoff dan Vinton. Tidak seperti Kristoff, saat itu Vinton menemani Ivy hingga separuh perjalanan dan bermalam satu hari di tengah hutan. Karena diliputi rasa takut, Vinton meminta izin untuk kembali dan Ivy harus melanjutkan perjalanannya sendiri. Dengan penglihatan seadanya, nyawa Ivy sempat terancam karena ia hampir terperosok ke dalam lubang besar. Ivy berjalan dengan hati-hati mengelilingi lubang dan melanjutkan langkahnya. Suara-suara aneh pun mulai terdengar. Ia merasakan keberadaan makhluk itu di sekitarnya dan mulai panik ketika melihat salah satunya berdiri memandangnya. Meski ayahnya berkata bahwa makhluk itu tidak nyata, Ivy tetap ketakutan ketika ia dikejar. Menggunakan ingatannya tentang lubang yang hampir merenggut nyawa Ivy, gadis itu pun menipu makhluk yang mengincarnya agar jatuh ke dalam lubang. Tanpa sepengetahuan Ivy yang tidak dapat melihat, ternyata makhluk itu adalah Noah yang kabur dari rumahnya dengan menggunakan kostum milik orang tuanya yang tersembunyi di bawah papan lantai. Noah yang terjatuh benar-benar terluka dan ia pun berhenti bergerak. Nyawanya melayang akibat benturan di kepala. Ivy melanjutkan perjalanan dan mencapai tembok besar yang membawanya ke kota. Ia memanjat dan melewati perbatasan. Di saat yang sama, Edward dan Alice membuka kotak milik mereka yang menyimpan kenangan-kenangan dari kehidupan mereka sebelum membangun Covington, desa yang tampak seperti berada di abad ke-19. Para tetua yang diketuai oleh Edward memutuskan untuk mendirikan Covington setelah mereka kehilangan orang yang dicintai disebabkan perilaku jahat orang-orang di kota. Edward yang memiliki kekayaan dari ayahnya membangun desa terisolasi di tengah-tengah cagar alam milik keluarga Walker. Ivy sudah bertemu dengan seorang pemuda yang sedang berpatroli di sekitar cagar alam. Ia yang merasakan bahwa pemuda bernama Kevin itu adalah seseorang yang baik segera memohon agar dicarikan obat yang dibutuhkan. Ivy pun diminta menunggu di tempat itu, sementara Kevin pergi ke pos jaga dan mengambil beberapa obat yang dicari dan sebuah tangga untuk membantu Ivy menyeberang kembali. Ivy memberi Kevin arloji saku sebagai tanda terima kasih dan berjalan ke desa tanpa menyadari dunia modern di luar Covington.
Warga desa menyambut kepulangan Ivy dan mendengar cerita bahwa gadis itu bertemu dengan salah satu makhluk yang berusaha menyerangnya. Ivy membuat makhluk itu terbunuh karena terperosok ke dalam lubang. Orang tua Noah mendengar berita kematian putra mereka dengan sangat terpukul. Tetapi Edward menganggapnya sebagai sebuah peluang untuk tetap menjaga rahasia mereka dan rumor tentang makhluk tersebut. Ivy akan menganggap makhluk itu benar-benar nyata dan tidak akan kembali ke hutan, serta bercerita pada Lucius apa yang dialaminya. Edward berkata akan mencari tubuh Noah dan memakamkannya secara layak, mengumumkan pada warga desa bahwa pemuda itu dibunuh oleh makhluk yang meneror desa mereka. Tetua memutuskan melanjutkan sandiwara mereka sebelum akhirnya Ivy masuk membawa obat-obatan dan menggenggam tangan kekasihnya. Lalu, film pun selesai. Film garapan Manoj yang satu ini barangkali akan menjadi salah satu film kesukaan saya. Ide cerita yang seolah bersetting pada abad 19 dengan menampilkan teror mencekam dari makhluk-makhluk mitologi menjadi sesuatu yang cukup menarik dan menegangkan. Ada kisah cinta yang kuat dalam The Village. Namun bukan hal itu yang menjadi sorotan utama saya. Konsep Manoj ketika membuat warga desa Covington seolah skeptis pada orang-orang kota dengan alasan banyak kejahatan di sana adalah kritik yang terselip secara indah dan jenius. Saya sendiri pernah membayangkan bagaimana hal itu terjadi ketika beberapa orang yang terluka serta kecewa pada kehidupan kota memilih meninggalkannya lalu memulai hidup baru mereka yang lebih damai di sebuah tempat. Suasana yang dibangun oleh Manoj luar biasa hingga akhir. Saya bahkan tidak menyangka ada plot twist yang membuat semua dugaan saya di awal film menjadi sia-sia. Film dengan alur yang hebat. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir. Tetap sehat dan merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.